Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Wassalatu wassalamu ala habibina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du, yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu wa huwa sadiqul masduq. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahagia kita pada kesempatan subuh kali ini bisa dibangunkan oleh Allah dan bisa mengisi subuh kita dengan ketaatan, dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah, wirid, dan kita bisa bermajelis ilmi. Tentu ini kenikmatan yang luar biasa, yang insya Allah kenikmatan ini akan berlanjut sampai di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, subuh kali ini mari kita kembali mengkaji kitab Rihlah ila Daril Akhirah. Kita ambil sehingga kita bisa hingga tentu saja Allah ambil kita, Allah wafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, sudah kita kaji bulan lalu masih di Asyratus sa'atil kubra, tanda-tanda kiamat besar. Kita sudah masuk besar. Yang pertama adalah khurujud dajjal, keluarnya dajjal. Dan kita sudah sebutkan beberapa fitnah-fitnahnya dajjal, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dajjal itu fitnahnya sangat besar. Dajjal mengaku mempunyai surga dan neraka. Dajjal bisa berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain dengan sangat cepat. Sur'atu intiqalihi baina buldan. Jadi Dajjal itu dari satu negeri ke negeri yang lain itu bisa berpindah sangat cepat. Mungkin paginya di Singapura, siang di Malaysia, sorenya sudah di Seliran. Bisa jadi sangat cepat berpindahnya. Begitu dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa ma isra'uhu fil ard. Wahai Rasulullah, bagaimana kecepatannya di dunia ini? Isra itu bagaimana cepatnya Dajjal di dunia ini? Kal ghaith istadbarathu ar-rih, seperti hujan yang tertiup angin atau terkena angin. Jadi hujan itu sudah cepat turun dari langit ke bawah kan, cepat. Kena angin tambah cepat lagi. Begitulah Dajjal berpindah dari tempat ke tempat yang lain.
Kemudian di antara fitnah Dajjal adalah istijabadus sama wal ardi li amrih. Langit dan bumi itu menjawab perintahnya. Bayangkan. Langit dan bumi menjawab perintahnya, tentu biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Memang hidup ini kan ujian Bapak Ibu, termasuk keluarnya Dajjal itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Memang untuk menguji benar iman seseorang. Sebagaimana dunia ini sebagai ujian untuk kita Bapak Ibu. Makanya di dalam ayat wala taghurrannakumul hayatud dunya, dan janganlah kalian tertipu dengan kehidupan dunia. Begitu pula Dajjal. Dajjal itu bisa menipu. Nah, makanya Dajjal itu bisa memerintahkan langit dan memerintahkan bumi. Disebutkan di sini wa min fitnatihi annahu ya'murus sama fatamtur wa ya'murul ard fatanbutu. Di antara fitnah Dajjal itu adalah ketika Dajjal memerintahkan langit untuk hujan, maka turun hujan. Ketika Dajjal memerintahkan bumi untuk subur, tumbuh tumbuhan. Bayangkan, langit hujan, berhenti, bumi tumbuh, masya Allah. Wah, ini kira-kira kalau hari ini sudah muncul, kira-kira banyak pengikutnya betul Pak? Kayaknya banyak kayaknya. Dan itu sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, fayati alal qaum fayad'uhum fayu'minuna bihi wa yastajibuna lahu. Dajjal akan mendatangi suatu kaum, fayad'uhum, Dajjal menyeru pada mereka, mengajak mereka untuk beriman kepada Dajjal. Fayu'minuna bihi, maka banyak orang yang beriman kepada Dajjal dan mengikuti Dajjal. Faya'murus sama fatamturu, maka kemudian Dajjal memerintahkan langit. Nah, ini karena ada apa namanya? Pertunjukan pertama, karena ada orang yang ikuti Dajjal, maka Dajjal dengan senang dan menunjukkan kehebatannya, gitu lagi. Dajjal memerintahkan langit untuk hujan, turun hujan. Memerintahkan bumi, maka apa? Turun bumi. Turun. Memerintahkan bumi untuk tumbuhan. Masyaallah muslimin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini saya percepat aja ya. Kemudian ad-Dajjal yasta'in bisyayatin. Dajjal itu dibantu setan, Bapak. Dibantu setan-setan. Setan-setan itu banyak bantu Dajjal. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min fitnatihi ayyaqula li a'rabi, dan di antara fitnahnya Dajjal mengatakan kepada A'rabi. A'rabi itu siapa Pak? Maksud A'rabi di sini adalah orang-orang awam, orang-orang yang jarang ngaji, atau orang-orang Islam ya yang malas ngaji Pak. Kalau boleh saya bahasakan seperti itulah. A'rabi itu dulu Arab-Arab pinggiran yang tidak tersibghah, tidak terbentuk dengan Islam. Dia hanya kenal Islam namun tidak terbentuk dengan Islam. Beda loh Pak. Semoga kita sudah tersibghah dengan Islam Pak. Tersibghah, terbentuk. Ibadah kita, hidup kita, berkeluarga kita itu kan tersibghah dengan Islam. Beda dengan A'rabi. A'rabi itu ngerti Islam, kenal Islam, tapi tidak terbentuk dengan Islam. Akhlaknya makanya jauh dari Islam. Nah, maka Dajjal itu berkata kepada A'rabi, ara'aita in ba'astu laka abaka wa ummaka atashhadu anni rabbuka, atashhadu anni rabbaka. Aku, bagaimana pendapatmu, kata Dajjal, bagaimana pendapatmu, mengatakan kepada orang-orang A'rabi, in ba'astu laka abaka wa ummak, jikalau aku menghidupkan kembali ibu dan bapakmu. Bayangkan, misalkan bapak ibu kita mati Pak, sudah meninggal dunia,
Dajjal menawarkan, bagaimana pendapatmu kalau saya bisa membangkitkan lagi ibu dan bapakmu? Atashhaduna anni rabbak, apakah kamu bersaksi kalau saya Tuhanmu? Masya Allah. Kemudian fayaqulu na'am, mereka mengatakan iya, silahkan. Kalau engkau bisa menghidupkan abi dan umiku, bapak dan ibuku. Fayatamatsalu lahu syaitanan, maka kemudian Dajjal memerintahkan dua setan, dan setan itu apa? Menyerupai, kemudian dia berbentuk menyerupai fi surati abihi wa ummi, dibentuk bapak dan ibunya. Kita ketahui Bapak Ibu, ini pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa jin itu bisa berubah menjadi manusia bisa, dan bisa menjadi binatang bisa. Dalilnya banyak. Di antara dalilnya adalah dalil setan bisa berubah wujud menjadi manusia itu ketika di Darun Nadwah, ketika para pembesar Quraisy itu rapat ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Saat itu Abu Jahal siapa? Pendapat siapa ini? Dan muncul seseorang yang tua, kemudian dia memberikan pendapat, dan disebutkan dalam sejarah itu setan, Pak, yang berwujud manusia. Kemudian, dan ini ada kisah di kitab Alamul Jin juga disebutkan bahwa ada seorang suami yang izin safar kepada istrinya. Kemudian sang suami ini pergi sebentar, ternyata dalam waktu sebentar sudah balik, ada yang balik. Kemudian istrinya tanya, lo kok balik? Enggak jadi balik. Kemudian meminta bersetubuh dengan istrinya. Setelah bersetubuh sudah beberapa selang waktu lama, datang suaminya, dia pergi, lama datang lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus menunjukkan dia bekas safar yang panjang gitu ya. Loh, kok jenengan kayaknya lu ngaduh, tapi loh, memang aku safar kok, dan saya belum balik. Loh, lah yang balik terus minta itu siapa? Ternyata yang balik minta itu adalah jin. Makanya ibu, bapak, termasuk kenapa kita diperintahkan untuk berdoa ketika mau berhubungan badan dengan istri kita, agar setan tidak ikut campur dalam hubungan kita, sehingga nanti anak yang lahir adalah anak yang saleh. Dan masih banyak, Pak, kisah-kisah jin itu bisa berwujud manusia. Makanya kita hati-hati dengan seperti itu. Kalau dalam akidah kita itu mungkin terjadi. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah, maka kemudian setan tadi itu bisa berwujud bapak dan ibunya. Fayakulan, maka kedua bapak ibunya tadi, padahal itu setan, mengatakan, ya bunayya ittabi'hu, wahai anakku, ikuti dia anakku. Setannya begitu, Pak. Ikuti dia anakku. Fa innahu rabbuka, sesungguhnya dia itu Rabbmu. Itu loh yang kamu tunggu-tunggu, yang kamu. Nah, ini kalau nggak ngaji kan tetap kena, Pak. Gimana? Kalau nggak ngaji tetap kena, Pak, ini. Wah, Masya Allah, bapak ibu ketok, padahal udah sedo dangu, udah meninggal lama, bisa dihidupkan oleh Dajjal. Makanya bapak ibu yang dimakan Allah, mesti pada luar biasa ini. Wa'iyadzubillah, kalau kita mengikuti Dajjal, wa'iyadzubillah. Kemudian di antara fitnahnya lagi adalah yaqtulu syaban tsumma yuhyih. Kalau ini beneran, kalau tadi kan hanya tipu daya, Bang, bersama setan, bersama jin. Tapi kalau ini beneran, bahwa Dajjal bisa menghidupkan orang mati, yaitu Dajjal membunuh pemuda ini. Nah, ini Dajjal, Bapak Ibu, dalam beberapa riwayat disebutkan tidak bisa memasuki kota Makkah dan Madinah. La yadkhul Makkah wal Madinah. Jadi Dajjal tidak bisa masuk Mekah dan Madinah. Selain Mekah dan Madinah, Dajjal bisa memasukinya, Bapak Ibu yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau yang punya rezeki mau pindah ke sana boleh, Pak. Dodolan bakso kan, wah, satian opo teng Madinah.
Di sana bakso 100.000 Pak. Bisa jadi cepat kaya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah ada seorang pemuda dari Madinah, saya sebutkan hadisnya. Hadis ini panjang, hadisan tawilan anid dajjal. Ini hadis panjang. Disebutkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri. Ya'ti wa huwa muharramun alaihi ayadkhula niqabal Madinah. Dia datang dan dia diharamkan masuk ke Madinah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa masuk Madinah. Dan dia masuk di niqabnya Madinah. Niqab ya perbatasannya Madinah saja. Di perbatasannya Madinah. Fayantahi ila ba'di sibah allati tali al-Madinah fayakhruju ilaihi yawma idzin rajulun wa huwa khairun nas. Kemudian keluar menemuinya. Ini menemui. Kita diperintahkan untuk menjauhi dajjal, tapi ini menemui rajulun wa huwa khairun nas. Yang menemui ini adalah sebaik-baik manusia, Pak. Orang Madinah, tentu kalau kita lihat orang Madinah kan ahli ibadahnya luar biasa ya. Dan ilmunya namanya di Madinah, Pak. Di sana meskipun di sana juga banyak orang munafik juga. Ada, Pak. Nanti ada hadisnya bahwa ketika dajjal muncul, orang-orang munafik malah keluar dari Madinah. Orang mukminnya masuk Madinah, orang munafiknya keluar Madinah. Ini menunjukkan bahwa di Madinah orang munafik juga ada. Dan menemui dajjal itu khairun nas, sebaik-baik rajulun wa huwa khairun nas. Pemuda laki-laki yang sebaik-baik pemuda. Masya Allah, ya imannya, ketakwaannya, kesalihannya, keilmuannya. Fayaqul, maka kemudian mengatakan kepadanya, pemuda tadi berkata kepada Dajjal, asyhadu annaka Dajjal alladzi haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsahu. Pemuda tadi tahu ciri-cirinya seorang berilmu, Pak. Ya kayak gini sudah ngaji, sehingga fitnahnya itu sudah nyebar. Kemudian pemuda ini keluar dan mengatakan, asyhadu annaka Dajjal, aku bersaksi kamu itu Dajjal yang telah dikabarkan Rasulullah SAW dalam hadisnya. Fayaqulu Dajjal, maka kemudian Dajjal santai, dia mau menyebar fitnah. Dajjal kemudian mengatakan, ara'aitum in qataltu hadza tsumma uhyitahu. Di sekitar pemuda tadi juga banyak orang yang melihat kejadian itu. Kemudian Dajjal dengan mengatakan, bagaimana pendapat kalian kalau saya bunuh pemuda ini? Kalau saya bunuh pemuda ini, tsumma uhyitahu, kemudian aku hidupkan lagi pemuda ini. Jadi apa namanya, yang difitnah sekitar orang pemuda ini, bukan pemudanya. Nanti pemuda ini jadi contoh saja, Pak. Ataskuna fil amr, apakah nanti kalian ragu kepadaku? Kata Dajjal. Fayaquluna la, kata orang-orang di sana, oh enggak, kalau kamu bisa membunuh orang ini, kemudian kamu hidupkan lagi, tentu kami akan yakin samamu. Qala faqatalahu tsumma yuhyihi. Kemudian Dajjal membunuhnya, pemuda Dajjal dibunuh, yang khairun nas tadi dibunuh sama Dajjal, kemudian dihidupkan lagi Pak sama Dajjal. Wallahi ma kunta fika qattun asyaddu basirah minni al-an. Ini kalau disebutkan, Nabi menyebutkan apa? Kalau itu kejadian yang sangat menakjubkan. Hidupnya orang ketika sudah dibunuh dihidupkan lagi, dan mereka tahu proses penghidupannya, Pak. Itu kan menakjubkan, Pak. Itu menakjubkan. Kemudian ikhwan fillah yang dimaksud Allah, ketika dia hidup ditanya, pemuda tadi yang hidup tadi itu disuruh beriman dan tidak mau beriman, tetap dia kekeh dalam keimanannya. Kemudian Dajjal pengen membunuhnya yang kedua kali. Disebutkan qala fayuridu Dajjal ayaqtulahu fala yusallatu alaihi. Ketika Dajjal mau membunuh kedua kalinya, maka dia tidak mampu, Bapak Ibu. Tidak mampu. Jadi dia hanya mampu membunuh sekali dan menghidupkan. Ketika mau membunuh lagi tidak bisa. Ikhwan fillah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini digambarkan ya dalam hadis. Maka dan masih banyak beberapa fitnah Dajjal, sehingga
Ini sepindah melih Bapak Ibu, intinya di penguatan iman. Di penguatan iman. Ya mungkin tidak muncul di zaman kita sepindah melih, sudah kita sampaikan dulu. Tapi kita bisa menjadi wasilah Bapak Ibu kepada keturunan kita, anak cucu kita. Begitu pula kepada generasi kita berikutnya. Kalau ini tidak disampaikan Bapak Ibu, tidak disampaikan. Sebagaimana orang-orang awam yang tidak pernah ngaji itu nggak ngerti Dajjal. Bahkan mereka pun mengingkari adanya Dajjal. Allah cerita apa ngono kae. Ngarang apa enek wong kaya ngono kuwi. Tapi di sisi lain mereka percaya dukun, mereka percaya penyihir, mereka percaya sama apa Pak? Tukang sulap gitu. Tetapi dia tidak beriman sama wahyu dari Allah dan Rasulnya. Ketika wahyu hadis Nabi, mereka apa enek, apa iso ngono kuwi, apa ya tenanan. Tetapi ketika mereka melihat para dukun, para penyihir, para pesulap, terkagum-kagum. Itu orang yang nggak ngaji, Pak. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika itu terjadi Dajjal datang, ya sudah khalas, Pak. Jadi pengikut Dajjal. Dan la khaira fi, tidak ada kebaikan orang-orang yang beriman kepada Dajjal itu hidup hanya sekedar itu. Sebagaimana hari ini kalau ada orang hidup tanpa iman itu yang mengurip, sebenarnya mereka hidup tanpa makna, Bapak Ibu. Hidup tanpa arti. Untuk apa Pak hidup kalau saya nyari makan tidur, nyari makan tidur, nyari makan tidur, buang air besar. Kalau bahasanya Kiai Anwar Zahid itu apa Pak? Anwar Zahid, Kiai Zainuddin MZ. Saya senang dengarkan kembali mendengarkan Kiai Zainuddin MZ itu. Jadi makan ngapunten BAB, buang air tidur, kegiatannya cuma tiga itu saja. Nah ini orang-orang yang wa'iyadzubillah tidak masuk iman di dalam hatinya. Nah maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya ini beberapa hal tentang kisah Ibnu Sayyad. Ini kita lewati saja. Langsung kita pada pembahasan. Nah ini Atba'ud Dajjal. Lalu siapa nanti yang menjadi para pengikut Dajjal ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan aktsaru atba'id Dajjal minal yahud wal ajam wa akhlat minan nas wa ghalabahum al-a'rab wa nisa. Kebanyakan pengikut Dajjal adalah kalangan Yahudi dan Ajam. Ajam itu orang-orang asing, Barat bisa jadi Pak nggih. Dan akhlat kebanyakan mayoritas manusia, mayoritas loh Pak, Masya Allah. Dan yang paling banyak adalah tadi orang Arab itu orang awam tadi itu yang ngajinya tidak pernah mau detail Pak. Ya, setahun pengsan itu pun dipaksa. Atau itu pun karena banganan yang ngomah ngopo Pak gitu. Yang tidak pernah rutin mengkaji iman, apa itu iman, bagaimana ibadah, bagaimana Islam, bagaimana konsekuensi kita berislam, bagaimana kita harus hidup wan nisa, ibu-ibu dan perempuan. Nah kita bacakan secara detail. Yang pertama pengikut Dajjal dari kalangan Yahudi. Yahudi ini kebanyakan Yahudi mengikuti apa Pak? Dajjal. Yatba'ud Dajjal min Yahudi Asfahan sab'una alfan. Nah, tadi Asfahan. Alaihim Toyalisah. Dajjal akan diikuti oleh sab'una alfan 70.000 orang Asfahan. Asfahan orang Yahudi di kota Asfahan. Yang mereka itu alaihim toyalisah, mereka memakai jubah panjang dari kain tipis. Itu loh Yahudi yang itu Pak, yang suka ya pakai jubah juga Pak. Itu pada akhirnya akan mengikuti Dajjal. Ini hadis riwayat Muslim. Sehingga nanti memang Yahudi ini akhirnya semuanya kullu Yahudi itu akan terbunuh, akan dibunuh oleh pasukannya Imam Mahdi. Begitu Pak.
Bahkan nanti ketika mereka bersembunyi di batu-batu, batu itu berbicara, di belakangku ini ada Yahudi, bunuh dia. Saking tadi karena Yahudi ini, masya Allah, pengkhianatannya memang nganyeli Pak. Ini sudah kita sampaikan. Kedua Pak, yaitu apa? Orang-orang lemah iman dan munafik akan mengikutinya. Orang lemah imannya dan orang-orang munafik. Tadi sudah disebutkan munafik itu di Madinah pun keluar, apalagi yang di luar Madinah. Sebagaimana hadis inna dajjal yakhruju fayatba'uhu nisbatun mimman kana ya'jabu bihimun nas qabla dzalik. Sesungguhnya dajjal akan keluar lalu diikuti oleh orang-orang yang dulu dikagumi manusia, orang-orang yang kana ya'jabu bihimun nas. Jadi yang pertama kali mengikuti dajjal itu orang-orang yang dulunya dikagumi oleh manusia. Ya mungkin kayak kalangan selebritis kan dikagumi manusia Pak, ya. Atau ulama-ulama, bukan ulama ya apa bahasanya? Kalau ulama, ya usuk lah, ulama usuk yang dikagumi juga gitu. Public figure lah. Yang dikagumi Pak, itu ngikuti dajjal. Jenengan bisa bayangkan kalau orang yang dikagumi sudah ikut dajjal, kira-kira yang mengagumi ikut betul Pak? Mesti ikut Pak. Mesti ikut. Makanya kalau mau dakwah kan gitu Pak, dakwah itu dipegang dulu yang dikagumi orang gitu. Ikutan kadang-kadang gitu Pak. Followernya itu ikut-ikutan gitu. Nah nanti begitu orang-orang yang dikagumi di dunia ini ngikut dajjal, kira-kira yang kagum sama pengikut ikut semuanya Pak. Ikut semuanya. Nah maka pastikan Bapak Ibu jenengan itu mengikuti orang-orang yang benar. Jenengan kemudian memfigurkan orang-orang yang benar begitu, atau jenengan menjadi figur yang benar, atau jenengan sendiri jadi figur yang benar. Masyaallah muslimin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya adalah banyak wanita akan mengikutinya. Wanita ibu-ibu, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, yafirrur rajulu minad dajjal hatta yadkhulal jibal fayattabi'uhu nisa hatta yursilar rijal aqaribahum yarbitunahunna makhafata ayyakhrujna ilaih. Rawahu Ahmad. Seorang laki-laki akan lari ke gunung. Jadi kata orang-orang mukmin ketika mendengar dajjal udah keluar, dajjal kan sudah mesti kan beritanya viral Pak itu kan. Bisa menghidupkan ini, menurunkan ini, viral. Lah orang-orang beriman lari Pak ke gunung-gunung. Malah lari Pak. Fayattabi'uhun nisa. Sedangkan para wanita akan mengikuti dajjal. Para wanita itu malah penasaran ibu-ibu. Mungkin yang punya masalah sama suaminya, punya masalah sama ekonominya, pengennya curhat dari dajjal, mungkin begitu. Malah mau ngikuti dajjal. Ya, mungkin sekarang hari ini ibu bisa bilang enggak, kalau saya enggak. Ya, tapi nanti di akhirnya para wanita itu kebanyakan wanita akan ngikuti dajjal. Dikatakan hatta yursilar rijal aqaribahum, sampai hingga para suami itu ibu yarbitunahunna, sampai para suami itu mengikat istri dan kerabat wanitanya agar tidak keluar menemuinya. Orang yang beriman itu sampai istri-istri dan anak perempuannya diikat Bu, bayangkan. Karena saking ngeyelnya pengen ketemu dajjal. Coba jenengan kalau istrinya, "Mas, Mbak, aku ketemu. Jojo bener loh, mah," gitu kan gitu. Enggak ra iso, iki dajjal tenan. Oh tapi kowe tenanan ini gitu dajjal piye ngeyel wangi. Wah kayak ngene cencang wangi. Ditali sikile tali tangane. Men mboten tumut. Kalau kita pengen nanti bareng sama anak istri kita di surga. Kan kalau sudah beda iman nggak mungkin bersama Bapak Ibu nggih. Kalau istri kita masuk neraka karena kufur kepada Allah, ya sudah, kita dapat bidadari. Kalau kita sayang sama istri kita diajak beriman kepada Allah sampai mereka meninggal dunia Pak. Kita sama-sama meninggal dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
insya Allah kita akan ketemu lagi di jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sampai istrinya kufur atau suaminya yang kufur, maka berpisahlah dia selamanya, abadan. Tidak ada pertemuan lagi dengan orang yang kita cintai kalau dia kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka disebutkan di sini oleh Syekh Mahmud Al-Misri. Kenapa sebab? Sebab amma kaunu aktsaru atba'ihi min al-a'rab fali annal jahla ghalibun alaihim. Kenapa kok kebanyakan pengikut Dajjal adalah kalangan A'rab, orang awam? Jelas karena Bapak Ibu, karena li'anal jahla ghalibun alim, karena kebodohan mayoritas mereka bodoh. Bahasa rada kasare ngono lah, Pak. Rada aluse, karena kebanyakan mereka enggak mau ngaji. Mboten purun ngaji. La ya'riful iman wal Islam. Mboten ngertos hakikat iman dan Islam. Ngertine ya Islam meneh KTP nih, Pak. Enggak tahu bagaimana akhlak Nabi, kita menjaga iman, kita harus bagaimana berjuang di jalan Allah. Enggak ngerti, Bapak Ibu. Wong sekarang aja sudah ada, Bapak Ibu. Bagaimana nanti di akhir zaman. Masalah muslimin yang dimuliakan Allah Taala. Sampai tadi disebutkan dalam hadis ketika setan, ini kan kisah, kalau ada orang, nggak mungkin sudah orang meninggal kok hidup lagi, itu nggak mungkin. Bapak ibu kita sudah mati dan kita nggak tahu proses penghidupannya. Wong tadi disebutkan ada laki-laki proses penghidupannya itu ada. Ini bapak ibu kita dihidupkan tanpa kita mengetahui proses kehidupannya, tahu-tahu muncul bapak ibu kita. Ini kalau sudah ngaji kita tahu ini jin si setan ini, Pak. Gitu. Tapi karena nggak tahu, ngertinya imannya gitu. Nah, sebagaimana sekarang kalau ada orang, wah aku kayak ingin ditemoni bapak ibuku, gitu. Disuruh gini untuk bermaksud kepada Allah dan diikuti, Pak. Nah ini juga nggak ngerti ilmu, kan tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin. Kalau bapak ibu kita dia sayang sama kita, kok nyuruh kita yang aneh-aneh, kan aneh malahan, Pak. Kalau di mimpi mungkin bisa nih, di mimpi ketemu, nak gimana kabarmu, sehat, taat kepada Allah nak ya, itu enggak diikuti, Bapak Ibu. Kalau suruh taat kepada Allah diikuti. Tapi kalau ketemu nak temui aku di wit gawakno aku pecel lele terus ingkung iki jenenge ngopo, Bang. Dan diingin ikuti, Bang. Wah, kau lele yang wit gede niku. Nah, ini karena al-jahlu, karena kebodohannya, tidak ngerti agama, gitu, Bang. Orang nggak ngerti agama saja, Pak, itu ya wit ngono lewat lho, ngapunten, Mbah, gitu so. Wit lho, Pak, tinggal lagi, Pak. Gitu. Itu kan sampai macam-macam lah. Masyaallah muslimin Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula wanita ibu-ibu, wa amman nisa, adapun wanita, para wanita, fahaluhunna asyaddu min halil a'rab. Perhatikan ibu-ibu, kondisi para wanita itu lebih parah daripada orang-orang Arab, orang awam. Wis awam wanita lagi. Ngapunten Bu, bukan kita meremehkan kaum wanita nggih. Lho kan pengajian paling akeh kan isinya wong wedok, nggih bukan. Sakniki pengajian paling banyak isinya bapak-bapak, ibu-ibu, Pak. Ibu-ibu pengajian, ibu-ibu ngono. Tapi ngapunten ibu-ibu, ternyata kalau kita boleh koreksi lho, Bu, ngapunten nih. Itu pengajian ibu-ibu ya kurang berbobot juga kadang-kadang, Bang. Ya kadang-kadang ibu-ibu datang pengajian mengarep pamer bajune, Pak nggih. Nggih, seragam-seragaman, Pak nggih. Nggih mboten, Bu. Nggih, lho nggih to kan. Kadang nggih mengajeng ngrasani tanggane. Itu kadang mau bosen nang omah, bangane nang omah ndelok bojone terus tak melu pengajian wae, Bang. Niku nggih wonten, Pak, ngeten niku. Sehingga ketoke banyak pengajian ibu-ibu itu tapi sedikit yang tersibghah, terbentuk dengan Islam nggih. Tapi bapak-bapak itu kalau ngaji itu mesti ya ora mesti, Pak nggih. Tapi rata-rata bapak-bapak en purun ngaji ini tenanan, Pak, biasanya, Pak nggih. Tenanan.
Nggih mboten, Pak? Lho nggih. Karena bapak-bapak yang ngaji mau getok-getokan iki males, Pak nggih. Mesti kalau ngaji itu pengen ngerti tenanan apa yang disampaikan gitu, Pak nggih. Apa yang harus saya ambil. Begitu. Karena di antara kesibukan para laki-laki kok gelem purun lelenggahan mirengke agama ini kan luar biasa, Pak nggih. Sudah sibuk Pak panjenengan dengan pekerjaan di luar sana, Pak nggih. Kok merelakan waktunya untuk pengajian itu kan keseriusan. Ibu-ibu protes, "Lho apa aku ya sibuk to, Tat?" Aku nang omah ya sibuk lho masane. Nah, tapi ibu-ibu ini bukan jenengan nggih, ini akhir zaman nanti insyaallah. Tapi ibu-ibu insyaallah selamat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Makanya ibu-ibu dikuatkan tenan iman ya. Bapak-bapak dikuatkan anak istrinya untuk dikuatkan keimanannya. Nggih. Jadi kondisi wanita saat itu lebih parah li sur'ati ta'atsurihin karena wanita itu ngapunten ibu ini real memang secara fitrahnya begitu. Wanita itu gampang terpengaruh. Awali sayang kali bojone bar ketemu tanggane. Ngerti ra Mbak bojomu biyen ngene. Ha to, mulih-mulih nang suara bojone Pak niku. Enggak tabayun dulu Pak nggih. Gampang terpengaruh dengan orang lain. Nggih. Awalnya sudah bahagia dengan suaminya, bagus gitu nggih. Dengar ucapan orang lain terpengaruh Pak nggih. Begitu. Enggak tetap dengan yo ora bojoku semene lah wis ora sampai ngrungokke wong liya wis gitu. Jadi wanita itu ngapunten Ibu, wanita itu paling gampang terpengaruh. Makanya kalau bisnis paling sukses kalau dodolan karo wong wedok, kalau perempuan. Karena gampang penginan. Ini betul Bu. Betul dodol apa karena perempuan mesti dibeli. Make up itu Bu harganya berapa tuh Pak? Bayangkan skincare itu jenengan harganya berapa Pak? Laris manis Bang. Makanya bos-bos skincare itu rata-rata kaya-kaya Bang. Yang kaya-kaya itu kalau main di produk wanita. Makanya Bapak kalau mau bisnis buatlah produk untuk wanita. Ayo baju perempuan, bedaknya, mungkin aksesoris gelang-gelangnya apalah. Karena wanita itu suka gampang terpengaruh. Ini marketingnya begitu kan. Makanya benar sekali. Kenapa kok iklan-iklan orang barat itu mesti nganggo perempuan, pakai perempuan. Dodolan semen lho Pak. Niku sing dodol perempuan Pak. Apa hubungannya semen sama perempuan Pak? Pralon Pak, sing dodol kayak perempuan. Sanyo nggih. Begitu iklannya itu. Masya Allah. Ibu-ibu yang dimakan Allah, Bapak Ibu yang dimakan Allah Ta'ala, maka memang wanita itu kata Nabi Muhammad SAW, wanita itu sebagai perhiasan terindah. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya mar'atun salihah. Dunia ini perhiasan. Sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita salihah. Wanita salihah itu perhiasan dunia. Tetapi kata Rasulullah bahwa setan itu punya pasukan, punya anak panah, dan anak panah wa min syihabis syayatin, di antara anak panahnya setan adalah an-nisa, yaitu wanita. Jadi tapi juga wanita itu bisa menjadi alat yang bisa diperdaya oleh setan untuk merusak manusia. Nah, begitu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ibu-ibu khususnya yang hadir, monggo dikuatkan terus imannya, putri-putrinya. Bapak jenengan punya istri, punya anak-anak putri, nggih monggo dikuatkan imannya, dikasih tahu benar sebaik-baik kehidupan itu adalah Islam. Nggih, untuk taat kepada Allah insya Allah hidupnya bahagia fid dunya wal akhirah. Ngikuti model nggak habis-habis, ngikuti mode hidup itu nggak habis-habis. Sesasi 1 bulan itu bisa berubah berkali-kali model Bapak. Bahkan model ini, model itu, ganti terus. Kalau diikuti capek Pak kita. Abdul Qamisah, kita akan menjadi budaknya pakaian, budaknya apa Pak? Ngikuti gitu nggak habis-habis. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin para pengikut Dajjal, dan nanti Dajjal berapa hari Pak Dajjal di bumi?
Berapa hari, Pak? Tidak lama ternyata. Laqad sa'ala sahabah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an muddatil lati yamkuthuha al-masihid dajjal fil ard. Para sahabat bertanya, berapa lama Dajjal tinggal di bumi, atau sejak munculnya sampai dia matinya, diwafatkan, dibunuh sama Nabi Isa itu berapa waktunya? Faqalu ya Rasulullah wa ma lubithahu fil ardi. Ya Rasulullah, berapa dia tinggal di bumi? Qala, Rasulullah menjawab, arba'una yauman. Sesasi punjul 10 dino, Bapak Ibu. Sesasi punjul 10 dino. Ming 40 dino, Pak. Niku ngerusak donya. Nggih, mung sesasi punjul 10 dino. Tetapi kata Nabi, yaumun kasannatin, wa yaumun kasyahrin, wa yaumun kajum'atin. Jadi hari pertama, Pak, itu seperti 1 tahun. Saking anunya, Pak, ngerinya itu, samping fitnahnya itu, sedino koyok suwi, Pak. Hari berikutnya sehari kayak 1 bulan, berikutnya sehari kayak 1 Jumat. Wasairu ayamihi ka ayamikum, dan sisanya itu seperti hari-hari biasa, begitu. Ikhwan fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu beberapa fitnah jahil ini kita melengkapi saja, Bapak Ibu, sampai nanti setelah ini kalau saya percepat, ini ada banyak pembahasan seperti wa kaifa yakhrujul munafiqun minal Madinah. Bagaimana ke orang Madinah atau orang-orang munafik Madinah bisa keluar? Ada yang mempertanyakan, masuk Madinah ada munafiki. Nah, enten Bang. Begitu. Dan nanti sampai nuzul, insyaallah kalau ada waktu kita akan kaji nuzul Isa alaihissalam fi akhir zaman. Dan ini termasuk akidah, keyakinan yang kita yakini, turunnya Isa di akhir zaman. Nah, nanti dengan turunnya Isa maka berakhirlah kehidupan Dajjal itu. Demikian ma'asyiral muslimin, ya meskipun ini kapan terjadi, tapi ibrohnya bisa kita ambil, Pak Ibu. Ibrohnya jangan sampai kita minim ilmu agama, jangan sampai kita hanya puas dengan ilmu-ilmu yang tapi kita harus terus menguatkan iman kita, ketakwaan kita, termasuk mentarbiyah anak istri kita. Ini yang harus kita usahakan semaksimal mungkin, semampu kita. Nggih, ma'asyiral muslimin, demikian apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan subuh kali ini. Semoga bermanfaat, menguatkan iman kita dan menguatkan langkah kita untuk terus berjalan di atas jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ada salahnya mohon maaf. Akhiru da'wana walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.